Ya, oke. Saya share screen. Nanti kalau ada yang nggak paham langsung tanya aja ya. Oke, ini layar saya udah muncul. Udah, Bu. Oke, ini kita mulai aja ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang buku besar. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah kunci jawaban untuk PR kalian kemarin. Ini saya kirim dulu di grup ya, biar kalian lebih jelas lihatnya. Hmm. Ya, udah saya kirim di grup untuk yang kunci jawaban yang kemarin. Nah, sekarang dari PR yang kemarin akan kita posting ke buku besar. Nah, jadi kan kalian udah mencatat nih. Oh iya, saya lupa kasih tambahan. Banyak dari kalian yang bikin jurnal umumnya 2 halaman. Nah, jadi kalau misalnya kalian ganti halaman, itu kemarin juga saya lupa kasih tahu karena saya, berharapnya kalian cuma 1 halaman. Nah, ternyata banyak yang 2 gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pindah halaman, itu kalian tulis di bawah sini, dipindahkan, ya. Dipindahkan lalu kalian jumlahkan dulu. Jumlah, saldo debit sama kreditnya ada berapa. Kalian jumlahkan, nah baru kalian pindahkan ke halaman 2 nih. Kalian tulis lagi, dipindahkan, berapa jumlah saldo debit kreditnya. Baru kalian lanjut ke transaksi berikutnya. Jangan lupa untuk di halaman berikutnya itu kalian tetap tulis judul yang di baris pertamanya ini ya, yang ada tanggal, transaksi, lalu debit kreditnya, gitu. Nah, kita lanjutkan ke buku besar. Nah, jadi buku besar itu kalian catatnya, digolongkan ke dalam akun yang bersangkutan. Nih, misalnya yang di buku besar ini nama akun kas. Berarti di buku besar kas ini, yang kalian tulis cuma transaksi kas. Nih, misalnya tanggal 1 ada kas ini kan, ada kas. Nah, kalian tulis di sini, di buku besar kas. Kasnya bertambah di debit sebesar 50 juta. Atas transaksi apa? Karena ada penambahan modal, ya kan? Kasnya bertambah karena ada modal 50 juta. Kalian tulis debit 50 juta. Nah, saldonya ini adalah jumlahnya, gitu kan? Ini baru 50 juta. Nah, untuk di buku besar, referensinya itu ditulis kalian dapat data itu dari mana. Nih, misalnya kan, ini kan jurnal umum ya, kalian lihatnya dari jurnal umum. Nah, halaman ke-1 ya, jadi kalian tulis di referensinya jurnal umum 1. Kalian singkat aja JU1. Nah, terus kalau misalnya kayak gini nih, yang tanggal 25 beban listrik jurnal umum 2. Nah, berarti kan ini dilihat dari jurnal umum halaman kedua. Nih, yang beban listrik ini tanggal 25. Itu di halaman kedua. Jangan kalian tulis lagi nomor akun ya. Itu. Nah, coba kita lihat untuk transaksi berikutnya yang tanggal 1. Ada kas lagi nih, tapi dia di kredit. Nah, untuk di buku besar, kalian tulis lagi di sini. Kasnya berkurang sebesar 1.150.000. Karena apa? Karena adanya pembelian peralatan. Dilihat dari jurnal umum halaman pertama. Nah, untuk saldo debitnya ini, berarti kan awalnya ada 50 juta. Ternyata ada transaksi kredit. Kan berkurang jadi kasnya. Nah, jadi 50 juta ini dikurangin sama 1.150.000. Jadi hasilnya berapa? 48.850.000 gitu ya. Untuk yang kolom saldo ini itu adalah penjumlahannya. Nah, kita lanjut ke yang tanggal 5. Nih, ada kas lagi kan? Kas bertambah sebesar 7 juta. Kas bertambah 7 juta sebesar 7 juta karena apa? Karena ada pendapatan usaha, ya kan? Karena pendapatan usaha. Nah, makanya kalian tulis di sini, di buku besarnya, tanggal 5 itu keterangannya pendapatan usaha.
Kasnya bertambah di debit sebesar 7 juta. Nah, untuk kolom saldonya ini, sama kayak tadi, kan kalau tadi kredit berarti kalian kurangin. Nah, sekarang di debit, berarti kalian jumlahkan, kalian tambah ya, jadi 48.850.000 ditambah sama 7 juta ini. Nah, kalian tulis di sini 55.850.000, seperti itu. Nah, untuk, transaksi berikutnya juga, ini Kak saya jabarin dulu ya satu-satu ya, tuh. Terus tanggal 7 ada kas lagi, kasnya berkurang sebesar 700.000 karena apa nih? Oh, karena dia bayar utang ke si Vijoyo ya. Nah, jadi untuk tanggal 7 ini kalian tulis, keterangannya itu untuk pelunasan piutang, kasnya berkurang di kredit sebesar 700.000. Nah, saldonya itu berkurang jadi 55.150.000. Lalu berikutnya di tanggal 12 nih ada kas lagi nih ya, kas lagi bertambah bertambah, mohon maaf ini harusnya, oh iya benar, kasnya bertambah di debit sebesar 3 juta. Nah, kasnya ini bertambah karena apa? Karena ada orang yang bayar utangnya. Nah, jadi kan piutang kita berkurang nih. Nah, di tanggal 12 ini kalian tulis lagi, kasnya bertambah di debit sebesar 3 juta karena apa? Karena pelunasan piutang. Datanya didapat dari jurnal umum halaman pertama, lalu kalian jumlah lagi, sehingga saldo debitnya menjadi 58.150.000. Terus kita lihat lagi nih di jurnal umum, transaksi kasnya ada lagi di tanggal 15. 15, kasnya bertambah di debit sebesar 30 juta. Karena apa? Karena adanya pendapatan diterima di muka. Jadi kalian udah terima uangnya sebesar 30 juta. Nah, di sini kalian tulis kasnya bertambah di debit 30 juta karena adanya pendapatan diterima di muka. Lalu di kolom saldonya kalian jumlahkan lagi 58.150.000 ditambah 30 juta. Hasilnya jadi 88.150.000. Terus kita lihat lagi nih di jurnal umum. Jurnal umum tanggal 17 ada nih kas lagi, tapi dia berkurang di kredit sebesar 5 juta. Berkurangnya karena apa? Karena si pemilik salon ini mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya. Jadi itu kan dicatatnya prive. Nah, tanggal 17 itu keterangannya prive, eee, datanya didapat dari jurnal umum halaman pertama dan mengurangi kas sebesar 5 juta. Jadinya kasnya sisanya 83.150.000. Lalu berikutnya kita pindah ke halaman 2, ke ini ya. Tanggal 24 nggak ada transaksi kas, jadi kalian jangan masukin tanggal 24, kalian masukinnya yang ada kasnya aja. Nih, tanggal 25. Tanggal 25 itu kasnya berkurang sebesar 1.200.000. Karena apa? Karena dia bayar beban listrik. Nah, jadi kalian tulis di sini keterangannya beban listrik, referensinya dari Jurnal Umum 2 ya. Jangan kalian tulis lagi Jurnal Umum 1 karena ini udah pindah halaman. Oke. Lalu kasnya berkurang sebesar 1.200.000 sehingga sisa kasnya ada 81.950.000. Lalu berikutnya ada lagi kas di tanggal 26. Di tanggal 26 itu kasnya berkurang sebesar 3 juta di kredit ya. Karena apa? Karena pemilik salonnya bayar sewa. Bayar sewa. Nah, jadi kalian tulis di keterangannya beban sewa, Jurnal Umum 2 itu referensinya ya. Nah, kasnya berkurang di kredit 3 juta sehingga sisa kasnya ada 78.950.000. Lalu berikutnya ada lagi kas nih di tanggal 27. Kasnya berkurang karena dia bayar tagihan air sebesar 985.000. Sehingga di buku besar itu kalian tulisnya keterangannya beban air atau tagihan air juga boleh. Referensinya dari Jurnal Umum halaman kedua, mengurangi kas sebesar 985.000
sehingga sisa kasnya ada 77.965.000 nih ya. Lalu ada lagi kas di tanggal 28 nih ya, tanggal 28 itu kasnya berkurang sebesar 15 juta di sebelah kredit. Karena apa? Karena pemilik usaha, pemilik salon itu membayar gaji untuk karyawannya. Nah, sehingga di buku besar kas kalian tulis ini keterangannya beban gaji, referensinya dari jurnal umum halaman 2, mengurangi kas sebesar 15 juta di kredit ya. Nah, sehingga sisa saldonya untuk kas itu sisa 62.965.000. Nah, ada lagi nggak kas? Ada nih di tanggal 29. Kasnya berkurang sebesar 700.000 karena apa? Karena si pemilik salonnya ini bayar utang ke si Vijoyo sebesar 700.000. Sehingga nanti di buku besar kalian tulis keterangannya di sini pelunasan utang ya atau pembayaran utang boleh. Yang penting intinya jelas gitu keterangannya. Kasnya itu berkurang untuk apa? Untuk bayar utang gitu. Keterangannya di sini pelunasan utang, referensinya dari jurnal umum halaman 2, itu kreditnya berkurang, kasnya berkurang di kredit sebesar 700.000 sehingga sisa kasnya ada 62.265.000. Nah, lalu yang terakhir nih ada kas lagi di tanggal 30. Di tanggal 30 itu dia kasnya berkurang sebesar 450.000. Karena apa? Karena dia bayar utang lagi nih ke si Vijaya. Nah, jadi kasnya di buku besar itu kalian tulis keterangannya pelunasan utang itu ke si Vijaya, referensinya dari jurnal umum halaman 2, kredit kasnya berkurang di kredit sebesar 450.000 sehingga ini sisa saldo kasnya ada 61.815.000. Nah, ini kenapa saya tebelin? Karena untuk sisa saldo akhiran nanti akan kita pakai untuk di neraca saldo. Ini kalian tulis kas, nomor akunnya 111. Nah, ini sisanya ya. Ini yang dari sini tadi, sisa saldo kas. Kalian masukin nih di neraca saldo. Sisanya aja ya. Oke, itu untuk kas. Nah, jadi ini siapa coba yang mengerjain untuk yang piutang usaha? Karena dikit ini piutang usaha sama perlengkapan. Coba, ini siapa yang mau ngisi? Untuk jurnal umum udah saya kirim ya di grup. Kalian bisa lihat dari situ. Kalau kalian mau langsung jawab, silahkan. Kak, Ya? saya Melia Putri, absen 3, mau nanya. Oh iya, boleh. Kalau yang di halaman jurnal umum ini kan, misalkan kasnya di bagian debit, berarti pas dipindahin juga dimasuknya kolom debit juga, Kak? Di mana ya? Di jurnal umumnya? Yang kan dipindahin ke yang akun kasnya. Nah, ini ikutin yang di jurnal umum aja. Kalau misalnya dia di debit, kalian tulisnya di debit. Nah, kalau misalnya di kredit nih, kayak tanggal 1, kasnya berkurang di kredit. Kalian tulis di kredit ya. Nah, tapi jangan lupa, kalau misalnya sisa akhirnya di buku besar ini, itu harus sesuai dengan saldo normal. Nih, misalnya kan kalau harta itu kan di debit ya, di debit. Nah, berarti kas ini sisanya harusnya di debit. Kalau kredit berarti kalian ada yang kelebihan bayar kas, sehingga kas kalian malah berkurang gitu. Padahal kan kas kalian harta itu harusnya di debit ya, gitu. Jadi untuk buat make sure aja kalau kalian nyatetnya benar, sisa akhirnya ini harus selalu ngikutin aturan saldo normal, kayak gitu. Oke, Oke, makasih ini ya, Kak. ya siap. Ini ada yang mau nanya lagi atau ada yang mau ngerjain? Coba yang piutang sama perlengkapan. Kak, aku mau yang piutang, Kak, nyoba. Piutang, boleh. Ayo, ini tanggal berapa? Yang pertama itu tanggal 5 September. Tanggal 5, oke, keterangannya? Ya, piutangnya itu debit 3 juta. Keterangannya dulu. Keterangannya apa? Piutang
tanggal 5 itu piutang usaha. Piutang usaha. Oh, kalau itu kamu tulisnya keterangannya itu pendapatan usaha ya, karena piutangnya muncul karena pendapatan usaha. Masih ada ngutang nih ya. Jadi nanti kamu tulis aja pendapatan usaha. Nah, referensinya dari mana? Dari halaman JU1. JU1, oke. Debit apa kredit? Debit. Sebesar? 3 juta. Oke, 3 juta. Ada lagi yang piutang? Transaksinya? Yang tanggal 12. Tanggal 12. Oke, keterangannya? Pendapatan usaha JU1 tapi Jangan. kredit 3 juta. Ini kan 12 ini piutangnya berkurang karena udah dibayar kan? Nah, kamu tulis di sini Iya. pelunasan piutang. Oh iya ya. Gitu. Referensinya dari JU1. JU1. Oke. Di mana? Debit kredit. Kredit Kredit sebesar 3 juta. 3 juta. 300.000 ini. Oke, berarti piutangnya habis ya. Piutangnya habis. Ini siapa lagi mau Iya. coba perlengkapan? Cuman satu nih. Ayo, siapa mau coba? Ini yang perlengkapan sama peralatan deh digabungkan dikit nih transaksinya gitu. Saya mau coba deh, Bu. Boleh. Yang perlengkapan tanggal 1 September Tanggal di 1. Jurnal Umum 1 membeli perlengkapan sebesar sejuta, di debit sebesar Referensinya dari mana? 1.400.000. Jurnal Umum 1. Jurnal Umum 1. Oke, transaksinya debit apa kredit? Di perlengkapan debit sebesar 1.400.000. Oke. Berarti Terus saldonya ini cuma 1 ya. Itu. ya. Terus lanjut lagi. Terus yang Mau yang peralatan Oke. Tanggal 1 September tanggal 1. Ini membeli peralatan. Referensinya Jurnal Umum 1. Di debit sebesar 1.150.000. Oke. Ada lagi peralatan? Tanggal 22. Tanggal 22. Membeli peralatan. Referensinya Jurnal Umum 1. Oke. Debit sebesar 450.000. Oke, ini saldo akhirnya jadi 1.600.000 ya. 1.600.000. Oh, ini sisa waktu kita sisa dikit. Jadi ini saya bikin room baru aja ya. Oke, Bu. Oke, ini saya stop record dulu.